Kesehatan mental dan spiritual dalam Islam, menghadapi stres dan tekanan hidup adalah bagian dari perjalanan manusia. Islam, sebagai agama yang sempurna, menawarkan panduan dan solusi dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Mengingat pentingnya aspek ini, mari kita telusuri bagaimana ibadah, doa, dan tawakal berperan dalam menjaga keseimbangan jiwa, serta bagaimana Islam membantu kita mengatasi kecemasan dan depresi. Salah satu penyebab depresi dan ketidaknyamanan batin adalah banyaknya informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Kenapa ini bisa terjadi? Bukannya banyak informasi akan membuat diri kita semakin baik. Tentu, jika informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan diri. Namun, banyak dari informasi sekarang hanyalah ilusi semata. Kita sering melihat pencapaian dalam postingan orang lain tanpa mengetahui kebenaran dan kepastian akan pencapaian tersebut. Pencapaian tersebut bukan memberikan motivasi, melainkan seringkali untuk membandingkan diri dengan orang lain, atau bahkan untuk memberikan kesan bahwa mencapai itu semua adalah hal yang sangat mudah dan bisa didapat dengan instan. Padahal, jikapun itu benar, tentu ada kerja keras, rasa sakit, keseriusan, dan tanggung jawab yang tidak disampaikan dalam postingan tersebut, sehingga membuat yang melihatnya berpikir bahwa sukses dapat dicapai dengan cara instan. Berikut beberapa hal penting untuk menjaga agar kita terhindar dari mental lemah dan bermasalah. Pertama, peran ibadah dalam menjaga kesehatan mental. Ibadah bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sarana untuk mendapatkan ketenangan batin. Salat, misalnya, adalah momen khusus untuk berkomunikasi dengan Allah, meredakan hati, dan menenangkan pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Quran Al-Baqarah ayat 45, salat mengajarkan kita untuk menghentikan sejenak kesibukan dunia, merenung, dan fokus pada hal-hal yang lebih besar. Sujud, sebagai bagian dari salat, adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, di mana hati merasa lebih tenang dan damai. Pelajaran dari salat ini sangat banyak. Pertama, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu merupakan kehendak dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman ini, kita seharusnya sudah cukup untuk menghilangkan rasa khawatir, tidak percaya diri, atau merasa rendah, karena semua yang kita dapatkan dan alami di dunia ini adalah pemberian dari Allah, dan hasil yang kita capai adalah hasil dari usaha kita, bukan kontrol kita. Ketika seseorang mampu memilah apa yang bisa menjadi kontrol dan tidak dalam diri ini, sudah menjadi cara untuk hidup dengan tenang dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keberkahan dalam proses tersebut. Puasa juga memiliki manfaat psikologis. Selain sebagai bentuk ketaatan, puasa melatih diri untuk menahan nafsu, yang membantu meningkatkan pengendalian diri dan ketenangan jiwa. Zikir, atau mengingat Allah, adalah praktik yang secara langsung menenangkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Rod ayat 28, kedua, kekuatan doa dan tawakal dalam menghadapi masalah. Doa adalah senjata orang beriman. Dalam Islam, doa bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk memperkuat hubungan dengan Allah sebagai sumber kekuatan dan ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Hadis riwayat Tirmidzi, doa memberikan rasa pengharapan dan melepaskan beban yang kita rasakan. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan masalah kita kepada Allah, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah bentuk tawakal, atau penyerahan diri kepada Allah, yang memberikan ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Quran At-Tolak 3, tawakal bukan berarti pasif, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ini membantu kita menerima apapun yang terjadi dengan ikhlas, karena kita percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Konsep ini saja sudah cukup untuk membuat kita yakin bahwa ketidakcukupan dalam kehidupan itu hanya karena kurangnya tawakal kita kepada Allah dan tidak mengetahui batasan serta apa yang berada di luar kendali kita. Salah satu sumber kurang sehatnya mental adalah ketidakmampuan menerima apa yang kita dapatkan. Ketiga, mengatasi kecemasan dan depresi dengan pendekatan agama. Kecemasan dan depresi adalah kondisi yang semakin umum di zaman modern. Islam menawarkan solusi yang mendalam untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan spiritual dan praktis. Pertama, memperkuat keyakinan akan takdir, qadar. Allah membantu kita menerima situasi dengan lebih tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena semua urusannya adalah baik. Dan itu tidak berlaku kecuali bagi seorang mukmin, jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim, syukur dan sabar adalah dua sikap yang dianjurkan dalam Islam. Syukur membantu kita fokus pada kebaikan yang telah Allah berikan, sementara sabar adalah bentuk keteguhan hati dalam menghadapi cobaan.
Kedua sikap ini memberikan pandangan positif dan mendorong kita untuk terus bergerak maju. Zikir dan doa juga memainkan peran penting dalam mengatasi kecemasan. Dengan memperbanyak zikir, kita mengalihkan fokus dari masalah duniawi kepada Allah yang memberikan ketenangan. Doa dan sholat malam, qiyamul lail, juga sangat dianjurkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ketenangan hati, hikmah dan pelajaran di dalamnya. Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kesehatan mental dan spiritual adalah bagian dari kehidupan yang tidak boleh diabaikan. Dengan menjalankan ibadah, memperbanyak doa, dan berserah diri kepada Allah, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi berbagai tekanan hidup. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berusaha dan berserah diri, percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dengan sabar dan ikhlas. Amin. Terima kasih telah sampai di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.